Berhasil deh, gampang kan? Hai, selamat datang di hari yang sangat menentukan yang sudah ditunggu-tunggu. Welcome to TikTok Fire Campus Legends Season yang kedua. Betul. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan Lower Bracket Story di mana sebentar lagi akan bertanding. Betul. IPB berangkat dari bawah walaupun dia berada di juara grupnya, tapi dia tetap harus berjuang dari Lower Bracket karena udah ada yang menunggu mereka di Grand Final. Dan tentunya IPB dan satu lagi siapa? UPN ya? Kita cek dulu ya. UPN ya? UPN harus memperebutkan juga bersama dengan IPB. Betul, di mana Jadi juga ini Lower Bracket story-nya dapat bet. betul. UPN Vet Jatim ya. Hah? UPN Vet Jatim. Iya, jadi Iya. UPN Jadi hitungannya ya mereka harus berjuang maksimal mungkin, apalagi ya melihat Gunadarma Team Force sudah berjuang di season sebelumnya dulu jadi juara. Dan sekarang akankah terjadi kembali back to back? makanya ini Lower Atau Bracket story gimana? yang sedang kita bahas. Dan tentunya Betul. perkenalkan dulu karena tak kenal maka tak sayang, yang akan memandu kalian untuk hari ini ada Ranger Mas di sini bersama dengan Abetanse. Abed Ansel, tentunya masih berada di TikTok Fight Campus Legends season yang kedua. Betul. Yang tentunya ini siapa sih yang nggak tahu? Ini acara udah disupport Muntun. Betul. Dan juga total prize pool itu 100 juta rupiah. Tepuk tangan dulu. Mama tepuk tangan dong Maya. Nah gitu dong. Luar biasa ya, 100 juta rupiah Pak. Jadi yang nonton tuh nggak hanya di rumah, yang kita juga semua di studio nonton. Betul, buat Nonton yang mana? meramaikan juga ya. Nonton Lower Bracket dan juga Grand Final gitu. Kalau Betul. ada yang nanya nonton yang mana? Gimana dari banyaknya tim yang sudah mendaftar ya? Ah ya Ada bener loh. 512 tim Wow. dan juga total 300 lebih ya kampus yang tersebar di seluruh Indonesia Pak. Udah Dan difilter itu dari Iya. 512 jadi terfilter jadi 300 lebih. Kualifikasi panjang, Betul. ada group stage juga, dan Yes. bahkan dari kemarin playoff sudah terjadi. Ya. Dan hari ini adalah penghujung acaranya. betul. Tapi nggak langsung kita berada di Grand Final karena kita masih mencari satu kandidat siapa yang akan bisa menemankan Gunadarma di atas. Betul. Dari 8 tim tersisa 3 buah tim saja. Yang tentunya bakal semakin berdarah. Nah, itu dia. Jadi bakal seperti apa? Kita masih penasaran juga. Wah aja. Iya hebat banget, Abed tahu semua loh. Aduh. Tapi sebelumnya Ya. kita tidak mungkin sampai di titik ini kalau bukan tanpa dukungan dari Sobat Mobile Legends. Thank you so much Sobat Mobile Legends dimanapun Betul. kalian berada. Komunitas Mobile Legends para di kampus-kampus semua segala macam. Ya. Dan juga ini kita berterima kasih kepada para sponsor dan partner kita. Thank you for sponsor kita ada Smartfriend, Wallet Codes, Mobile Legends Bang Bang, dan APL Indonesia. Yes, dan tak lupa untuk media partner kita. Ada eSportnesia, NCpedia, Overclockingid.com, Media Have Fun, Kotak Game, Kincir, Indo Esport, Hardwareholic, GGWP, Gameholic, eSport.id, DG, Cerita Warga, dan juga Duniaku. Dan tidak lupa juga untuk TikTok Gaming Indonesia Hey. sebagai official live streaming platform kita. Event ini powered by Fight Esports. Fight Esports. Bertarung. Gue harus nurunin bangku gue loh Bet, biar sejajar sama lu. Oh iya, gue turunin deh. Jangan dong jadi gak sejajar. Orang mau nurunin biar sejajar ya. Ya, dia sama gitu kan. Nah ini sejajar kan, tadi tuh gue kayak gede banget di samping lu. Oh, jadi sekarang gue yang Gue gedean jadi nih. tersungging. Tersinggung. Ah. Aduh. Terkingsul. Gingsul. Emang bener. Iya. Nggak salah dong. Ada sudah menyebutkan itu ya, Pak ya? Bet, tapi ya biar kalian semua ini juga nih, gue kasih tahu ya Sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, biar Ya. nggak ketinggalan. Betul. Kalian semua nih langsung aja follow sosial media dari Fight Esport Indonesia. Ada di Instagram dan juga TikTok nih. Tapi yang sekarang follow di TikToknya dulu. Betul. Karena kita live hanya di TikTok. Dan semoga saja ke depannya bakal lebih ramai lagi, lebih besar lagi, kita menciptakan Campus Legends season yang ketiga. Amin. Bisa offline. Betul. Ya kan, kakak-kakak semua di sini bisa naik gaji juga ya kan. Wah. Amin. Karena hitungannya ya. Tuh kan. Aminnya banyak loh. Amin. Dari hati semuanya tuh. Karena jujur kangen ya euforia offline. Apalagi kan tiap kampus punya teman-temannya juga, perwakilannya, BEM-nya juga, bahkan ciwi-ciwi juga mungkin bisa meramaikan juga kan. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim, Bapak Dikit-dikit rame dong cewek, Bapak, ya dikit-dikit nggak sih? Kalau gue lebih mikir di mana setiap kampus itu Hah? itu punya
fanbase yang besar. Jadi Nah. namanya ultras kampusnya. Wih. Itu yang suka bawa genderang perang, bawa bendera. Nah, gue berharap ya kampus Legend ini tuh ada realisasinya Betul. secara offline. Nah, mereka itu bisa bawa masa dari kampusnya masing-masing, naik bus kayak, naik kereta kayak, rame-rame. Itu yang gue harap karena gue pengen ya e-sports atau Mobile Legends ini lebih tepatnya itu tuh sama kayak bola lah di luar sana. Kompetisinya tuh bener-bener dimatangkan gitu loh. Karena sebenarnya dari Sabang sampai Merauke ini sobat Mobile Legends itu banyak loh. Dan gak menutup kemungkinan bahkan dari perwakilan kampus yang akan bermain nanti itu bisa jadi profesional player nantinya. Who knows ya, nggak ada yang Hidung tahu. siapa? Hidung siapa? Karena emang tentunya ya dengan adanya wadah ini kita ngelihat banyak teman-teman kampus yang pengen coba menjajakan karir di dunia e-sport. Ya betul, siapa tahu ya bisa jadi langkah ke depannya untuk bisa merasakan gimana sih sim profesional e-sport. Kemarin Pak mendatang. Peak viewers itu di 3.000 something. Oke. Kali ini gue mau ngasih Wheel of Fortune buat kalian nantinya. Oke. Kalau kita menyentuh 5.000 viewers. 5.000 viewer atau 5.000 like? 5.000 viewers. Okay. 5.000 like. Kita tes ya, nanti berapa likes-nya ya? Iyalah, 5.000 viewers dulu. Kita banyak, sekarang udah berapa kita cek ya? Coba kita cek ya. Pokoknya buat teman-teman boleh juga di tap-tap ya layarnya. Kalau like di TikTok tuh cepet. Satu orang bisa kayak kalau jempolnya nih panjang. Gini-gini nih, getek-getek gini. Wah, jadi like-nya gini nih, gini-gini gitu. Enggak, karena kan biar HP-nya nggak gerak. Biar cepat ya, mesti jangan sampai ada jedanya gitu loh. Tapi ini suzon mulu cuy sama gue, kenapa ya? Aduh, capek. Pokoknya teman-teman ya, nanti kalian berkesempatan buat dapetin skin epic spesial dari Moonton. Caranya gimana? Pokoknya nanti pantengin aja. Udah 418 like. Nah, hai bocil-bocil, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Selamat datang. Langsung di like udah 461 like. Boleh juga dong. 5.000 cepet banget, makanya 5.000 viewers ya. Di tap-tap like-nya nih 446 orang biar kita masuk FYP, FYP. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang lewat di FYP-nya boleh juga di-follow biar nggak ketinggalan. Makin banyak followersnya, absen juga boleh banget. Wah, kalian juga di tap-tap. Udah ada nih dari M. Ridonoto Nagoro. Gas, ayo offline IPB bawas universitas tuh kan gue udah bilang tenang. Wah, gue senang banget nih. Bawas kampus ya. Kampus-kampus itu punya ultras masing-masing. Apalagi yang di Jakarta misalnya itu, wah pasti punya privilege. Kenapa tuh? Karena kan dia di Jakarta. Bisa datang. Kalau yang di daerah-daerah kan harus effort ya. Effort. Naik kereta, naik Bismillah kapal. tim, semangat dari Zippo. Wah Zippo udah 750 like. The best kalian. Mantap sekali teman-teman. Kita pecahkan like-nya ya guys ya. Kemarin berapa like ya bang? 10.000 ada like ya? 50.000? 50.000? Berarti Grand Final harus lebih 50.000. 2 kali lipat? Harus 2 kali lipat minimal. Atau 3 kali lipat? Berat ya? 2 kali lipat dulu. Kita coba ya. Kita bakal bentar lagi lihat ke bracket terlebih dahulu. Pak Produser, mainkan bracketnya. Nah ini dia untuk perjalanan dari tiap-tiap tim, di mana untuk hari sebelum-sebelumnya Gunadarma Team 4 sudah mengalahkan IPB Recover, terus juga mengalahkan UPN Veteran Jawa Timur, dan sekarang sudah memantapkan diri di babak Grand Final. Nah itu dia kenapa gue bilang lower bracket story. IPB dia berjuang dari kiri banget ya kan. Dia sulit banget. Dari ini dan dia abis itu menuju ke arah depan dan udah ada UPN Veteran Jawa Timur yang nunggu di sana. Nah UPN Veteran Jawa Timur dan juga IPB Recover ini mereka tinggal memantapkan diri masing-masing siapa yang akan bisa membawa satu tiket saja ke Grand Final di Best of 5. Udah ada Gunadarma Team 4. Oke, tapi ini hitungannya berarti 2 tim yang sudah di babak upper atau di bagian upper bracket mereka turun lagi ke bawah buat memperebutkan ya. Double elimination. Betul. Siapa yang bakal lebih kuat dari kedua belah tim kali ini. Dan inilah dia untuk line up dari kedua belah tim kita. Waduh, ada teman-teman dari UPN Veteran Jawa Timur juga dari IPB. Ini kalau nggak salah yang nomor 2 dari Veteran apakah itu Freeze? Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Frieza ya, VRZ ya. Iya nggak sih? Oke, inilah dia. Ada banyak sekali Alberto Gonzalez. Gak apa-apa. Ini namanya ini ya. Tuh, logonya keren-keren ya. Orang sekarang gue demen deh, udah mereka tuh benar-benar sudah kreatif
Guys, iya gue ingetin lagi ya buat kalian semua yang nonton. Ini kalian harus bangga, kalian bermain di Campus Legends ini. Kenapa? Lihat dong, kita udah disupport langsung dari Mobile Legends dan juga MPL. Tandanya secara tidak langsung kalian bermain di tantanan liga yang official. Betul. Dan hanya di TikTok Fight ini, Liga Campus Legend official. Yeay. Liga yang lain gak ada, ini dia, bukan kaleng-kaleng. Betul, Liga Kampus. Buat teman-teman semua pecinta Mobile Legends, bang bang. Itulah dia yang bikin acara ini juga semakin seru dan juga meriah. Apalagi ngelihat euforianya dari teman-teman semua yang sudah meramaikan juga dari segi live chatnya. Dan juga boleh banget sekali lagi berikan tap-tap sebanyak-banyaknya. Jempol kalian digunakan semaksimal mungkin ya, sampai lelah. Gila jambul gue. Kita udah siap, Pak Produser. Wah, Oke. gue udah gak sabar banget nih, bentar. Oke, kita akan menyaksikan pertarungan pertama sebentar lagi di Campus Legends TikTok Fight Season yang kedua, di mana kita draft pick UPN Veteran Jatim yang berhasil mendapatkan first picknya kali ini. Dan Oke. ingat, Abed telah mengucapkan ada VRZZ atau Frieza. Frieza. Masih mid laner nggak di sini? Nah, kita belum tahu. Oh, masih. Masih. Oke. Masih mid-laner. Berarti bakal jadi peran yang sangat mengerikan sekali. Dan ini teman-teman sudah IPB. bermain Open. PN. Wah, ini dia tempat paling nyaman buat bermain bersama teman-teman semua. Ya nggak sih? Sambil ngopi, bisa sambil menghirup udara segar. Tapi gua agak kontradiksi sama lo, Bet. Kenapa tuh? Kalau untuk bermain ranked HP panas ya? itu oke menurut gua. Ah, oke. Tapi kalau untuk di skema turnamen setinggi ini levelnya menurut gua ada baiknya di sebuah ruangan yang ber-AC karena nanti akan berimpact kepada device-nya. Oke. Ya diketok palanya enggak tuh. Tapi mereka sudah mengantisipasi. Belum mulai udah dikeplak sama temennya tadi nggak jeplak. Astagfirullahaladzim, Dek. Aduh, Bapaknya nonton loh. Ini akhirnya ditutup, 1-1 sudah ditutup. Menurut gua UPN Veteran Jatim adalah tim yang cukup berpikir lebih panjang ya. Kenapa? Akai. Karena Akai itu nggak the most pick menurut gua. Nggak the most pick dan nggak the most bid. Tapi ketika dia tutup Akainya, berarti ada sesuatu dari IPB Recover yang tidak mau diambil. Atau bahkan kita nggak tahu IPB Recover ini sangat kuat dengan Akainya. Oke. Jadi dia bukan hanya memikirkan di saat draft pick, dia bikin juga takut timnya tercounter dan juga takut ada power hero terhadap IPB Recover. Oke. Nah kan dia sudah disaksikan kemarin-kemarin kan. Ya, hitungannya berarti ada dua skenario ya. Either itu bakal cukup menjengkelkan dari anak-anak IPB Recover atau mereka menghindari aja hero Akai. Tapi ditambah sudah adanya Grok yang dihilangkan, akankah ini ada possibility yang cukup besar sih? Either yang ngambil Valentina atau ngambil Pakuito. Atau mau tutup dua-duanya. Kalau gua pribadi ya, ini kan IPB Recover dari kemarin udah main. Ya, sama OPN juga. Tutup salah satu hero yang bisa nge-counter game plan mereka. Oke. Mungkin. Nah, kalau dia udah tutup Baxia Akai, berarti jungler kanan nih jungler tank. Kalau menurut gue pribadi. Hero powernya ya. Hero powernya itu. Kalau udah dua yang kelihatan seperti ini, kanan hero power. Kalau Oke. IPB Recover lebih ke arah counter. Dia nggak mau di geng, dia nggak mau gold lane-nya. Valentina, Pakito, tinju dibalas bakwan, kita lihat akankah terbuka kali ini? Pakito atau dia mau memilih ke arah hero yang lainnya? Menurut gua overpower sekarang Pakito, tapi balik lagi mereka lebih jago, mereka lebih profesional untuk dari segi apa namanya player, pasti ranked-nya bintangnya di atas kita. Oke. Tapi dia memilih ke arah If itu hero power Frieza berarti. Dan Langsung. menurut aku agak cukup berbahaya dia ambil If sekarang. Masih ada Pakito bisa di jungler. Ada Esmeralda juga. Masih ada Esmeralda. Ya kan, masih ada banyak banget hal. Nana, dia pick Nana abet botak ya guys ya, kita lihat. Hei, Bapak tiba-tiba nyukur-nyukur saya. Salah ya? Salah dong, Bapak yang botak. Maksudnya kan saya ngasih Aduh. achievement gitu. Maksudnya saya ngasih semangat gitu loh. Aduh, jangan rambut saya deh. Dia pick Bane, abet cepak. Cepak mekar. Cep. Wah, kan gue bilang cepak mekar, jangan disingkat. Gak bisa emang, orang Indonesia ini dipancing sekali itu gak bisa ya guys ya. Langsung ke trigger ya. Masa cuma ngomong doang kan, cepak mekar gitu. Nyaut dua. Oke. Dan ini ditambah sudah adanya Claude juga. Dan ini
poin pentingnya kalau mereka ngamanin atau minusnya kalau ngambil Yves terlebih dahulu. Kenapa? Ada banyak hero juga yang bisa nge-dive in either itu dari sisi Cloud-nya, jump in karena kan posisinya kalau Yves udah buka ulti udah gak bisa bergerak kemanapun kan. Wow. Karena Blazing Duet ditambah lithium. Wah ini kayak nama baterai ya. Kamu hebat sekali bisa tahu kalau dia bisa jumping ke belakang. Ya bener banget ya. Nah ini counternya Yves. Langsung sudah ada Matilda juga ditambah. Your team Wow. is picking. King Zedit mengamankan Irithel kali ini. Untung aja IPB nggak mengamankan Leslie maksudnya. Saya suka kain poli dah saya. Leslie, Dairot diambil pick ketiga. Wow, ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena bisa kita bilang dia membuka 2 draft yang udah pasti nggak bisa fleksibel. Lo udah pasti Ruby lo taruh Rom, lo taruh Dairot di arah EXP. Sebenarnya kalau dia mau masih fleksibelin, dia ambil mid lane-nya nanti. Kenapa? Karena nanti dia masih bisa berpikiran Ruby ini di samping, Dairot itu di jungler. Masih bisa di flex sebenarnya. Tapi kalau menurut kacamata sudut pandang dengan ke derajat 90 Celcius, ini menurut gua dari Dairotnya tuh di EXP lane. Menurut gue. XP atau kalau mau jungler masih agak riskan ya hitungannya. Tapi apakah dengan mereka ngepick ke arah Dairot ini, either memang itu hero power atau mengantisipasi kalau misalnya Open Veteran emang punya hero power Esmeralda? Menurut gua pribadi dengan adanya dia hero power Esmeralda sekalipun ya, nggak hanya dengan di counter dengan Dairot kok banyak. Menurut gua pribadi. Ada Fredrin, ya kan. Tapi yang gua sayangkan adalah dengan ada lu ngepick Dairot, gameplay lu udah pasti terbuka banget sekarang. Udah kelok lah ya. Iya, Oke, lu kita anggap romernya belum ada kan? Ya. Dia udah ada Ruby dan juga ada Dirot. Oke, kita anggap Dirot di samping Robbie Romer dulu deh pertama, kasus yang pertama. Skenario pertama. Oke, dia akan main team fight, dia akan main backline segala macam. Skenario kedua, ini enak banget, bakal ditarik junglernya kalau Dirotnya di jungler. Bakal enak banget buat diharas terus-terusan sama sisi dari Matilda. Tapi ditambah udah adanya Lunox dan dari Open Veteran. Oke, berarti dia juga harusnya dari Hadirah Hayabusa kayak gini buat ngincer ke arah Cloud-nya sih. Dan tidak ada Pakuito yang belum terpick off. Belum ada Pakuito yang diambil dari kedua belah. Yes. Belum di pick off sama sekali oleh Open atau IPB, nggak ada yang ngambil. Oke. Nggak ada yang Pakuito tak terambil loh. Dengan posisi yang menurut gua kanan, kenapa tadi Pakuito? Dia tuh enak banget bisa ngeflank. Dia bisa ngindarin Eve. Dia bisa ngindarin Matilda. Ya kan? Yeah. Kalau ada Hayabu atau enggak lu secara nggak langsung lu bisa menuju ke arah Irithel. Yes. Terlalu power di sisi dari sebelah kiri. Entah mengapa. Draft yang cukup timpang dengan 4 versus 4 sebelum Pakuito menurut aku. Oke. Tapi ternyata inilah dia kejutan last pick dari IPB Recover. Dan gak ada yang bisa ngemegang Fanny-nya. Ngeikat Fanny-nya. Sedangkan Fanny-nya di sisi sebaliknya dia punya 3 makanan di sini. Tadinya ketika 4 pick dari kanan IPB Recover ini menurut aku cukup timpang, tapi ternyata ketika pick Fanny yang terakhir ini membuat mereka balik lagi. Dari 60-40 TBH aku tadi. TBH banget. To be honest. Iya. Tadinya 60 menuju ke arah veteran. Sekarang ketika Fanny pick terakhir aku 50-50. Oke. Itu based on my prediction. Berarti cukup berimbang ya dengan berimbang setelah pick Fanny. Oke, head to head antara Hayabusa sama Fanny. Karena pikiran gue tadi Carvalmon or Barats, I don't know. Yang pasti udah gak bakal bisa main, ada Eve. Ya, malah mereka ngambil hero yang bisa fleksibel buat membantai dari sisi Eve-nya. Dari early game punya damage, so kita langsung menuju ke Lane of Down. Ini dia game yang pertama dari Best of 3 Series Campus Legends. TikTok Fight Campus Legends menentukan satu slot ke Grand Final ketika mereka tidak ada nyawa tambahan lagi untuk kedua tim yang bermain di Lord Bracket Final. Oke, inilah dia Open Veteran Jatim versus anak-anak dari IPB Recover. Inilah dia Best of 3 Series. Dan game yang pertama terlihat harusnya ini
kalau early fight-nya, kalau diduelin antara Matilda sama sisi Ruby, harusnya Matilda punya advantage lebih unggul sedikit sih. Matilda sama head to head sama Ruby. keunggulan di mana? Unggulan dari early phase sama dia juga punya absorb juga sih. Menurut gua keunggulan dia berada di team fight. Lu bisa melakukan perlindungan jauh dan tapi ini dia beratnya seorang Matilda. Dia tidak memiliki daya crowd control kecuali Screaming Eagle-nya. Ya kan? Cycling Eagle, Screaming Eagle mah motor ya, lupa gua. Cycling Eagle-nya. Jadi menurut gue di situ doang dia untungnya. Karena kalau menurut gue pribadi, ini Hayabusanya masuk, ini menjadi bencana banget. Iya. Ini bahaya banget untuk Hayabusanya. Dengan banyaknya crowd control yang dimiliki dari tim IPB Recover. Betul, bisa langsung ngelock pergerakan dari Hayabusa yang bisa. Ya itu karena kalau dia sembrono untuk ngejump in, ketahan sama Ruby, ketahan juga sama si Zivaninya. Tapi sekarang kita ngeliat Neil berusaha buat coba nge-babysitting di arah bottom lane. Dan itu bagus. Kenapa aku bilang bagus? Secara tidak langsung, Iritel dengan Cloud sebenarnya dibenarkan Iritel di early game ya. Tapi ada baiknya Neil ini akan membantu King ZDT untuk melakukan satu buah keunggulan lebih untuk plating dan sebagainya macamnya. Nice di depan sana belum yang Molpat. Akan terjadi first spot yang bisa dilindungi. Tidak ada shadow kill yang berhasil masuk ke dalam dari seorang Nice Aberancel. Yes. Tapi di arah tengah manipulasi dunia nyata dari seorang Breeze maju ke bagian depan ada Brilliance Border memang dari Nayas. Dan sempat ada Turtle Camp, Bash Mustang sudah muncul. Sementara Sule sudah mulai bergerak tanpa ada purple buff. Lihat, mencoba untuk di konten, mencoba bagian depan ada Quasiedo dari sisi Hayabusanya mencoba untuk mengejar satu hit terakhir dari King Zen. Hampir dapetin satu ke arah sisi dari Sule, sementara Lithium dipukul mundur. Itu team fight demi dapetin satu buah turtle. Tapi nampaknya untuk kedua belah tim sama-sama kewalahan. Pertanyaan tanda tanya besar juga ketika Lithium bisa menghentikan pergerakan dari Real World Manipulation tadinya. Tapi dia nggak berhentiin. Mungkin satu jawaban yang bisa aku jawab adalah dia tidak mau memotong dari cooldown reduction Real World Manipulation sehingga di team fight Turtles berikutnya Frieza masih belum punya ultimate-nya. Oh. Yes, jadi dia nggak cancel. Karena kalau ke cancel oleh orang itu dapat diskon dari cooldown reduction-nya. Dan ketika team fight ini yang mereka inginkan, yes. Karena pertanyaan yang sangat tanda tanya besar menurut aku ketika dia nggak nutup Real World Manipulation. Malah dibiarin aja ya. Itu menarik banget buat aku pribadi. Dan ternyata itu jawabannya. Lihat, ada seorang Lethal di arah bottom lane. First spot telah dapatkan. Lithium menjadi pilihan utama. Flicker pun tidak ada. Akan menjadi 1 poin untuk seorang IPB Recovery. Kita lihat, nice di sini masih ada Brilliance, tidak mau ada shadow kill, masih bisa terhindar. Sule is coming up, dapatkan. Lihat 1 poin terhadap Nayas berhasil didapatkan oleh permainan tim. The perfect objective, Frieza, where are you going? Let's heal take one. Dapatkan tim dari IPB Recover. Mereka akan coba menyelamatkan diri di arah mid lane. Oke. Lanjutan bukan hal yang baik menurut aku. Yes, banyak banget pertikaian yang terjadi tapi kerugiannya di sini hitungannya Frieza yang coba buat di pick off dan itu buying time-nya lumayan panjang juga sih buat dapetin nyawa dari seorang Frieza. Tapi at the end of the day hasilnya yang didapatkan menjadi keuntungan buat teman-teman dari IPB Recover dan coba untuk mengejar ketertinggalan. Padahal ini hitungannya IPB Recover yang tadi sempat dapetin turtle membuat mereka agak sedikit lebih unggul arah anak-anak UPN Veteran Jatim. Alright, purple buff coba diambil terlebih dahulu. Karena kalau yang aku lihat, sudah punya melihat Hope Heptasis, dia akan mau team fight sekarang. Dia akan mau team fight ketika dia tahu Frieza tidak punya flicker. Tapi di depan sana, Neil udah punya flicker lagi. Apakah Lithium akan memainkan flicker itu? Sedang ada yang tahu. Ada sobat shadow kill, ada Brilliance, tersangkut di depan sana. Dan fight didapatkan. I'm afraid of Frieza, where are you going? Gak ada flicker, dan sudah bisa dipastikan Frieza harus ditumbangkan. Wow. Itu dia kalkulasi yang saya bilang sebelumnya. Ketika Heptasis didapatkan, dia menuju ke arah purple buff. Udah pasti dia bakal siap untuk team fight. Ketika kalkulasi Frieza tidak ada flicker. If hero yang jalan kaki, walaupun nggak literally jalan kaki ya, terbang ya. Tapi tetap dia kalau nggak ada Matilda, nggak bisa diselamatkan. Apalagi dikejar-kejar sama Fanny. Itu yang berat. Tuh, langsung ditarget dan Nadia. Turtle came by smart friend Abed Ansel. Betul, sudah hadir turtle yang kedua kali ini bakal bergerak ke bagian bottom lane-nya. King Zen mengincar ke arah sisi dari Cloud dan juga Naya. Sementara ada Blazing Web dari arah belakang. Dan here comes the party dari Suling. Itu backline dapetin 2 buah player, bahkan double kill didapatkan. Sementara Neil juga harus meregang nyawa. 3 man
down. Oh my god. Tapi di arah samping ada Naruto juga udah bergerak dan Retribution dilancarkan oleh seorang King Zen. Dapetin satu buah dari turtle tambahan, tapi Naruto mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan coba dikejar oleh teman-teman dari IPB Recovery. Tidak dibiarkan untuk pulang begitu saja, sementara datang bantuan dari seorang King Zen. Deep dive in oleh seorang Puff dan bahkan di take down dan tuker satu untuk kedua belah tim kali ini. Take over turtle yang sangat baik dari seorang Hayabusa. Ketika IPB Recover meng-owning area pit turtle, diamankan Retribution dengan sangat baik. Dan bahkan membuat para pemain veteran Jatim, mereka mendapatkan keuntungan dengan tadi tim fight dari bottom lane. Di sisi sebaliknya, di top lane, Knight mencoba menyelamatkan dirinya, tapi sorry to say, dia tidak berada di sisi Order Brilliance. Dia berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat di arah top lane plus satu turret tambahan. Shadow kill for clear minion di arah mid lane itu nampaknya cukup untuk melakukan ganking rotasi ke arah bottom lane. Karena Sally surprise attack, heavy birthday Dital, dan ternyata tidak mau di follow up lebih lanjut lagi. Hampir saja Dital coba untuk di burst down ke area bottom lane, tapi lihat masih bersikuku. Hanya impact di bagian bottom lane sudah mulai berkumpul 3 demi 3 versus 3, tapi nampaknya dari teman-teman veteran Jatim agak sedikit lebih bersabar. Melihat dari teman-teman IPB Recover yang sudah siapin backup plan, tapi di arah lain ternyata ada yang terkena pick off. Sule atau Sally berhasil dicabut nyawanya. Circling Eagle yang terhubung ke arah si Dital. Satu hit terakhir hampir saja dicabut nyawanya, tapi di arah lain Nil akankah bisa kabur? Ada diikat kakinya oleh seorang Frieza. Dapetin 2 buah player di mana Nayas terkena cicilan dan datang heavy crossbow coming dari King's Death. Dapetin 1 buah poin kill tambahan, dan di sisi lain juga Pups-nya juga berhasil di takedown. Outplay di arah bottom lane. Langsung by Smart Fan. Langsung Blazing Dot akan dikeluarkan. Dan bersama dengan King Zen dia ditumbangkan di arah bottom lane. Sally di arah mid lane. Bakal coba nge-take down dan hanya clear minion. Karena tim fight yang sesungguhnya akan berada di arah para pembuff. Tapi Narzo terlihat terdeteksi kecium baunya. Dan Narzo harus mundur. Udah mulai rame IPB Recover. Standby di arah purple milik Desa Vani. Sebentar lagi mereka akan maju ke arah depan. Lot telah di-spawn dari segi turtle kali ini, nampaknya membuat IPB Recover agak sedikit tertinggal 500 gold. Dan split pusher dari UPN veteran Jatim. Angle Vendor dikeluarkan, Blazing Dua didapatkan. Tepakan flicker kali ini telah membuat Frieza tidak bisa diselamatkan. Dan Narzo, where are you going? Ambil cyber flicker. Puffs dan 1 buah Sally masuk ke dalam. Puffs still survive. Dari ke arah belakang, karena yang sesungguhnya akan datang tiba-tiba serangan Shadow Kill. Belum terlalu terburu-buru, KZN pengen memantapkan dirinya terlebih dahulu. Gak ada Quad Shadow, ini masuk dia bahaya. Dia harus keluar Shadow Kill-nya, karena dia bisa ditumbangkan. Gak ada Quad Shadow, what are you doing? Oh no, 1, 2, 3 player ditumbangkan begitu saja dan membuat dari IPB Recover masih stand by, masih berkumpul 5 buah player dan tidak ada di takedown. Bahkan berkat quick inisiasi dari sisi Lithium dan teman-temannya langsung dapetin cara Frieza, membuat UPN veteran Jatim tak berdaya buat nge-counter, tapi mereka memaksakan secara pelan-pelan. Jangan sampai mainin Hayabusa tuh ke dalam kalau gak ada Quad Shadow, walaupun ada Matilda sekalipun. Betul. Menurut gue pribadi, Quad Shadow itu salah satu skill yang bisa menyelamatkan dia. Dan ketika dia menggunakan Quad Shadow terlebih dahulu, dia masih mau masuk lagi ke dalam dengan Matilda sekalipun. Gak akan bisa diselamatkan karena Hayabusa bisa dibilang bukan hero team fight, dia hero one by one. Tapi kalau mau team fight dia juga kuat juga sebenarnya, asalkan dia bisa nge-take backline mereka. Oke, ada Abyssal Strike, memang ada conceal dari seorang Lithium. Mau pendek ke arah seorang Neil, bakal Blazing Web dilancarkan, tapi di arah lainnya heavy crossbow dari King's Death dan juga ada tebal bantuan dari teman-temannya, dapat sebuah player. Gimana karena Fab, ada Steel Cable menginjak arah seorang King's Death dengan detailnya, tapi begitu menyakitkan serangan. Knockout Strike, belum ada yang terhubung, tapi lihat. Banyak sekali member dari IPB Recover yang dibuat sekarat berkat 1 buah team fight yang belum bisa mereka maksimalkan di bagian ini. IPB Recover mau gak mau, jika ada ini, dia siapkan Lunox ini untuk arah backline. Kalau mau main front to back, biarkan terbebas semua dan ternyata solo killer bottom lane membuat seorang
King ZDT atau Iritel tidak ada. Ini team fight yang agak cukup timpang. Gak ada power damage untuk tim Open Veteran Jatim. Dari Narzo hanya bisa melakukan clear. Tertutup pergerakannya. Fokus ke arah real world manipulation. Tapi Sally mencari keberadaan satu orang yang bisa di pick off. Dan tidak ada di sana nampaknya. Ketika orang itu ada di arah top lane. Sally is coming up. Cutthroat masih bisa dihindari. Dan bahkan langsung hilang tercutthroat. Wow, banyak terjadi solo kill berkat itu karena Suli. Dia punya Fanny, dia juga pakai High Endra yang punya possibility buat menangin solo kill. Bahkan di arah tengah sudah ada Conceal, begitu cepat ada juga Blazing Duet dari seorang Dital, tapi tidak ada yang terhubung. Meanwhile, teman-teman di PB Recover berfokus pada turret dan lihat ammo pendek, tapi ke arah seorang King the Dead. Di bagian depan bahkan ada guiding win dari seorang Neil menyelamatkan nyawa dari seorang King the Dead dan juga sudah mempop up dari Wind of Nature-nya di depan pertempuran yang begitu terbuka kali ini. I'm offended with Flicker, berhasil dapatkan lithium tapi no damage. Masih ada Wind of Nature. Tidak ada Blazing Duet juga, Dital udah mengeluarkannya tapi again and again Sally melakukan solo pick off. Ini untuk kedua kalinya terhadap tim UPM Veteran Jatim di arah bottom lane. Pertama ada seorang King ZDT dan sekarang korban jiwa terhadap King KZN. Mungkin IPB Recover ini benar-benar menarik sekali ketika nama depan ada King dan Lord Camp by Smartfriend sudah muncul ke arah lane of down. Yes, inilah dia Lord yang kedua sudah akan hadir kali ini. Lagi menit yang ke-12, hampir ke enhance juga. Tapi tentunya teman-teman dari IPB Recover mereka coba untuk masuk keributan. Membuka vision gimana keberadaan dari teman-teman UPM Veteran Jatim. Bahkan lihat Frieza mengincar Cutthroat langsung mencabut nyawa dari Frieza. Bahkan dari sisi Neil-nya juga dibuat tak bergeming. Dua member di pick off secara brutal oleh teman-teman dari IPB Recover membuat mereka langsung dapetin kesempatan buat mengamankan satu buah Lord kali ini. Plus minus ketika kamu seorang mid laner dan memiliki power hero yang digunakan. Ya. Ini dia target utamanya Frieza dan Fanny. Itu yang aku bilang tadinya. Dari draft pick di awal aku 60-40. 60 PN Veteran Jatim, IPB 40. Tapi Sally ngepick Fanny di arah last pick. Itu yang membuat 50-50. Karena bukan tanpa alasan ya seperti ini. Lihat, gak ada yang bisa ngebendung, gak ada yang bisa ngikat. Aku udah bilang dari pertama, gak ada yang bisa ngikat Fanny sekalipun. Dan bahkan, kalau mau cycling Eagle ke arah Sally, Sally bisa memancing seorang Matildanya masuk ke arah IPB Recover. Sampai dalam banget ya? Sampai dalam, bakal kalau cycling Eagle-nya udah nyangkut, dia bakal bisa loncat ke dalam. Ya. Oh, terlihat sedikit prediksi, ada satu point kill kah di arah bottom lane, nampaknya tidak. Dari top lane, fokus ke arah satu buah turtle yang menjadi besar dan dewasa itu menjadi Lord. Kalau dibuka, support manipulation masih ditahan. Best turret pecah tim dari IPB Recover menuju dapatkan satu buah turret lagi dari mid lane. Dan one by one situation, Sally masih mau lebih. Sally berbahaya, immortality memang di tangan dia, tapi kalau immortalnya pecah sekarang, itu bukan hal yang baik. Sally menguji nyalinya kali ini, tapi lihat dari seorang King Zen seperti tahan begitu saja, hampir. Kalau misalnya dia nggak punya kuat shadow, itu sih fix bisa dicabut nyawanya begitu instan. Tapi Neil bakal ngebuka vision juga mencari keberadaan. Dan Circling Eagle terhubung ke bagian belakang. Menunjukkan seorang Dital, tapi lihat Neil-nya terlalu dalam seperti yang Oji katakan Ranger Emas. Kalau misalnya dipancing, langsung menjadi kerugian yang begitu besar. Dan Neil menjadi korban jiwa yang harus di pick off 20 detik tanpa adanya seorang Matilda sang penyelamat. Mereka dari UPN Veteran Jatim nggak boleh main terpisah seperti ini lagi. Mereka harus fight 5 karena mereka sangat kuat dengan fight 5. Mereka punya heavy crossbow, mereka punya Eve, mereka juga punya Matilda. Pakitonya harus main dari backline. Shadow kill yang sangat tepat dikeluarkan oleh seorang King KZN. Tapi satu hal, menuju ke arah belakang, Wind of Nature didapatkan, damage sudah kuat, real world manipulation Frieza gak boleh nahan real world manipulation seperti tadi. Dia nggak boleh nunggu momentum, dia mau nggak mau ada yang masuk sekali menuju ke arah King ZDT, karena King ZDT udah nggak punya WON sekarang. Harus dilindungi, sedikit ke depan, Nazo dengan knock strike keluarkan masih berdirikan dari di dalam rumah pertualan setelah dikeluarkan oleh permainan CF, permainan Chate, bahkan di backline. Nazo where are you going? Terdapat satu point kill tambahan, satu ditukar dua. Nampaknya IPB Recover kali ini akan coba defend dengan 3 player tersisa. Tapi dengan adanya kekurangan damage, tidak ada detail, mereka memilih untuk reset kembali. Yes, dan sama-sama terpick off dari kedua belah XP laner. Dari Narzo dan juga CC Fabs. Yang tadi dia punya targeting mengincar ke arah backliner. Dan ternyata Narzo yang jadi salah satu sandbag buat teman-teman Open Veteran juga harus
merenggang nyawa. Dan tentunya dengan keunggulan IPB Recover dapatin 7 turret berbanding 4. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane, 1v1 situation, Suli memenangkan beberapa kali, mengincar ke arah si KZN. Game 2 sih fix ban aja Fanny-nya kalau gue. Iya. Kalau lu nggak mau nge-counter aja, ban aja. Dibandingkan kayak gini, tapi kecuali lo udah punya prediksi untuk di game kedua akan seperti apa. Betul. Ya kan? Siapapun yang menang ya menurut gua. Karena Fanny-nya menyulitkan sekali loh menurut gua pribadi. Dia sangat-sangat lihai dan melakukan solo pick off untuk seorang Fanny. Itu adalah kepedean atau konfidensial yang cukup tinggi menurut gua. Oke. Berarti ya mereka juga nggak expect sih ya, karena hitungannya mereka kan Gue pun nggak expect. Hah? Gue pun nggak expect karena gue nggak tahu apakah dia punya power ini. Iya. Dan power loh. Biasanya orang pakai Fanny belum tentu power. Bisa, itu belum berarti power. Dan menurut gue ini salinya power. Iya. Bisa ngeluarin full potensial dari playernya dan juga hero-nya. Dikombinasikan dengan sangat tepat. Apalagi setelah sebenarnya kelihatan potensialnya besar itu setelah dia menangin mid team fight. Terus melakukan solo kill ke arah sisi junglernya. Dan itu yang menjadi kerugian buat teman-teman dari veteran Jatim. Sudah mulai bergerak. Lord bakal masuk dari sisi top lane. Berarti 6 melawan 5. Kehadiran dari satu Lord ini bakal jadi poin yang sangat luar biasa. Dapatin 2 buah base turret di bagian tengah dan juga di bagian top lane-nya. Emo Venet menuju ke arah seorang Narzo. Dibuka manipulasi dan data oleh bantuan dari seorang Suli. Mengincar karena backliner begitu saja. Lumayan sekarang bahkan Emo bakal pecah. Dari Sali di depan mata pun di pick off. Di Kambika. Sementara di arah lainnya dari Zinel. Merenggang nyawa sementara dari Narzo. Satu hit terakhir dari Nayas. Langsung mencabut nyawa dari teman-teman UPM Veteran Jatim. Bahkan 3 player ditukarkan dengan 1 Sali yang harus di pick off di bagian tengah. Walaupun kita lihat UPN Veteran Jatim itu dia terpick off 3. Sejujurnya keputusan tadi adalah keputusan paling tepat menurut aku. Kenapa? Karena ketika mereka lihat 4 lawan 5 nggak ada Fanny-nya, mereka team fight dan itu yang terjadi dan itu yang harus dia lakukan. Tapi aku nggak mengiyakan ketika dia mau extended team fight. Oke. Aku mengiyakan ketika mereka berhasil mendapatkan Sali, mereka berhasil mendapatkan Dital tadi sempat walaupun Ditalnya selamat. Udah, just it. Ingat, Virahi atau nafsu itu membunuhmu. Di saat under kondisi yang mereka butuhkan adalah gimana caranya memukul mundur IPB Recover. Team fight 4 versus 5 tadi sebelum Sali dating itu adalah keputusan yang tepat tapi bukan extended team fight-nya. Udah menang team fight itu, udah lepaskan. Jangan diperpanjang reset lagi, clear minion lagi. Karena mereka kehilangan sword skill. Mereka udah gak punya sword skill. Sedangkan kalau dilihat dari IPB Recover, mereka masih punya Fabs, damage dari physicalnya sakit. Mereka punya lithium, mereka punya Dital. Mereka memiliki hero-hero yang tidak harus depending on skill. Sedangkan UPN Veteran depending sekali on field. Dia nggak ada heavy crossbow, dia nggak ada real world manipulation, nggak ada shadow kill, bisa apa? Betul. Nggak ada. Jadi sword skill yang keluar glass cannon, tapi dia nggak bisa untuk sustain team fight berbanding dengan IPB Recover. Kalau udah tahu seperti itu, mereka boleh team fight sekali jeger keras, tapi mereka harus mundur. Karena IPB pasti bakal memancing lagi karena mereka sadar, oke, lu bisa team fight lagi, gue bisa, gue menang. Itu yang dicari dari IPB Recover. Jadi hitungannya dia bisa mancing dari skill source-nya. Disengage memang terlihat sepele. Yeah. Untuk bisa ngedisengage karena kita terkadang ketika udah menang team fight itu rasa haus untuk dapetin point kill lagi itu tinggi. Sekarang terlalu riskan mengeluarkan shadow kill, nggak bisa. UPN Veteran itu kuat as a team, 5 versus 5. Kalau IPB Recover dia masih bisa solo pick, dia punya Sali, dia punya Nayas, dia punya Dital. Tapi untuk UPN Veteran cuma ada seorang Hayabusa. Apakah Hayabusa ini mampu? Kalau nggak ada shadow kill, dan lihat mereka tidak boleh terpencar sama sekali, bahkan Frieza-nya terlalu offside. Frieza terdeteksi, ini berbahaya banget buat gua. Menurut gua pribadi harus ada. Oke, Nadia Lord Pit sudah mulai bergerak lagi untuk di kontes, maju dari seorang Fabs. Mencari ke arah Neo, tapi Frieza dan juga King Zdet atau ZDT sudah mulai nge-reveal posisi dan ini bakal jadi momen yang sangat berbahaya dari Emo Bandit. Dan juga Blessing Duet dari arah belakang dan dibalikin. Akankah dapat satu buah poin kill tambahan tapi di bagian depan ada Lithium yang di pick off kah? Tapi di arah lainnya Suli ingin mencoba untuk solo kill tapi double kill terjadi didapatkan oleh seorang King ZDT, bahkan dibalikin momennya secara pelan-pelan. Disengage. Mereka harus disengage. Yes, ini yang benar sekali yang mereka lakukan. Disengage. Karena lihat gak, IPB Recover, walaupun dia bertiga, dia masih berani kan? Karena dia tahu sustain team fight-nya, dia masih bisa.
Dan agak cukup pertanyaan juga ketika para pembuffnya dikasih ke arah seorang King ZDT. Aku tahu Irithel sekarang pakai 1 buah energi, tapi alangkah baiknya bukan ada di arah seorang Hayabusa. Iya. Lebih Yang sangat boros sekali penggunaan energinya. Sedangkan dari King ZDT dia hanya butuh basic attack. dia juga hanya butuh gerak juga kan buat tambahin energinya, tapi lihat. Oke. Offside. Nilnya buying time buat dapetin 1 buah lot. Walaupun itu hitungannya agak sedikit gambling ya. Nggak baik time sih menurut gua. Karena mereka cuma kelihatan 2 orang, Nayas sama Dital, dan itu menurut gua nggak bisa diadu dengan retribution dari seorang King KZN. Gak bisa dikontes. Ya kecuali ada Fanny di situ, dia buying time tumbang, oke itu emang buying time. Sekarang nggak ada Fanny-nya, nggak ada adu retribution. Mereka menang dari segi jumlah di arah Pitatel, dia agak cukup offset menurut gua dari Neil. Oke. Tapi 20 detik sebelum kehadiran Neil, King KZN coba untuk nge-push dari bagian top lane. Sudah ada Fabs juga. Oh no, upsi dupsi. Sali terlalu dalam, begitu mengerikan. Tapi kita di arah top lane juga dari Fabs. Akan coba untuk dihabisi begitu saja, sementara Fabs nowhere to go, nowhere to run. 2 play dari IPB recover. Somehow mereka terpick off. Begitu mengerikannya. Itu kalau misalnya tadi Frieza pengen maksa keluar dari busnya, itu Dital bisa kepoking loh. Untungnya Frieza sabar. Itu di tali itu dia ngelihat Frieza sekarang ini harusnya ngeri. Kenapa? Frieza dia udah pakai potion loh. Berarti tandanya itemnya udah full. Itemnya udah full, dia udah pakai potion, itemnya udah full, dan ini cukup berbahaya untuk seorang Eve. Damage burst-nya sakit, lihat burn effect yang dilakukan dengan efek Living Wand yang dimiliki dari seorang tim. Omen Petra Chuck Team, ke bottom lane, sedikit dikeluarkan bersama dengan Blasting to Win. Win of Nature versus Win of Nature, dapatkan bot, kita dapatkan Freezer ter-takedown. 1 poin, udah ke arah belakang, best terbuka, Omen Petra Chuck Team berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, recovery yang mengerikan. Wow. Dari teman-teman UPN veteran Jatim. Heavy crossbow. Wah. Sudah didapatkan UPN veteran Jatim. Yes guys, buat kalian semua yang masih standby, thank you so much. Kita udah menyentuh angka like berapa tadi, like-nya lupa gua. Bentar. Kita cek ya. Udah menyentuh 22.000 like. 22.000 like, yes. Tepuk tangan dulu, ini tandanya kita akan mengasih kalian sedikit information. Yes. Kalau buat kalian semua bisa aja nanti dapetin skin gratis, jadi di kolom komentar makanya kalian ramaikan ya kan dengan hashtag mau skin gratis. Wah, itu mah bukan mereka doang, Bet. Kita juga mau ya. Lo bisa ini mundur ke belakang gak sih, Bet? Bisa gue. Apa gue yang keberatan ya? Kok gue dikit gini, gue nyender dong, ngek tuh. Emang lu nya berat sih, Pak. Oke, terima kasih banyak informasinya gitu, ya. Sangat jelas loh, padat dan jelas. Oke, Yes. jadi buat kalian semua nanti kita bakal ada live undian secara acak. Tahu acak gak? Diacak. Nasi goreng ada acak ya? Acar. Acar mah itu kalau ayang. gue baru mau ngomong pacar. Apalagi ya. Udahlah. Mikir ya? Mikirlah. Bingung ya? Bingung dong. Udah mending lo kasih tahu dulu gimana caranya mereka dapetin skin gratis nih. Oke. Baca. Jadi teman-teman nih, Kerja sekedar dulu, info ya. kerja. Untuk mendapatkan Wheel of Fortune. Jadi nanti kita bakal pasangkan sebuah undian untuk dapetin skin epic dari Moonton. Caranya pertama. Yang bener loh. Bener dong. Yang pertama. Apaan tuh bang? Apaan tuh? Caranya. Coba bang, kasih tau dong bang. Kalian tinggal ketik aja hashtag mau skin gratis diramaikan di mana tuh live chat, bang? Di live chat. Oke. Dan nanti setelah match ini selesai ya, Iya bang. kita bakal mainkan lah Kemana bang? Wheel of Fortune-nya. Wheel of Fortune ya bang ya? Iya bang. Oke, kalau Match gitu. ya bang ya, bukan game ya. Oke bang, Gitu, baik. Bang. Gitu. Baik saja abang. Ya jadi buat kalian semua ya guys ya. Ya. Aku iketin jangan usah nanya lagi ya guys ya. Kalian langsung aja guys ya. Ketik skin mau gratis ya guys. Kebalik. Mau skin gratis, ketik skin mau gratis. Dan juga ditambah nih, ada juga Apaan tuh? Diamond MLBB. Aduh, sudah disediakan juga. Jadi ada banyak lah cara. Ada diamond, ada skin. Waduh. Jangan Banyak. nanya lagi guys ya. Potongan rambutnya jenis apa? Ini ya, Ini namanya cepak. Jambul mekar. Jambul mekar. Udah kayak bunga tuh. Apa? Mekar. Benar. Benar. Jambul mekar. Tenang, kalian Ya. nggak usah panik guys. Di sini semua ya, kita pasti aman. Aman. Cuma emang suka tipis jurang. Nah, Gitu. emang agak sedikit ini ya. Jadi buat teman-teman juga nih. Apaan tuh? Kadang gue juga gini Ji. Gue kadang tuh main suka nge-lag. Kenapa ya? Lu ada saran kan nih? Gue main tuh, lu lihat. Nih. Apa ini?
Wih, Bro, ini apa nih? lo percuma diundang ke sini 2 kali kalau lo belum pakai Smart Friend. Aduh. Gua 1 kali ke sini, Hah? langsung pas ke atas. Apaan nih? Apaan sih? Ya kan? Nih, Smart Friend bro. Langsung ulang. Gue mau kartunya. Lo tau gak, Bet? Yang Apa? paling gue suka dari Smart Friend tuh apa? Pertama, dia tuh murah BGT. Emang berapa harganya? Ya, kepo kan? Makanya download aplikasi My Smart Friend. Oke. Di situ semuanya ada harganya dan yang paling gue suka adalah quality of service. Apa tuh? QoS, QoS. Ini yang mengkonfigurasi jaringan Oke. agar pelanggan mendapatkan highest quality. Oh, jaringan Lo tutup terbaik juga ya? bisa gue. Oke, coba dong. Latensi rendah. Oke, itu apa latensi itu apa? Latensi rendah itu jadi buat kalian semua yang main Mobile Legends kalau pingnya 283, 30, 300. Latensi Kita rendah. pakai ini tuh pingnya 15, 10, 8. Oh. Dan bentar lagi kita akan menuju ke arah grafik. Ya. Tapi sebelum itu, aku ingetin sekali lagi, buruan pakai kartu Smart Friend. Betul, harga cuma 16.000, Bisa dapetin paket lengkap, ada 7 kuota GB kuota, gaming. 1 GB kuota chat, Ya. ditambah gratis 12 diamond Oke. buat Mobile Legends atau Free Fire. Keren nggak? Keren banget. Keren banget lah. Apalagi buat teman-teman yang malas keluar bisa beli di online shop favorit kalian juga. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, beli aja semua di sana. Ada diskon. Agung, siapa gerangan? Pokoknya diskonnya nanti bakal abet tanggung Nah, semuanya. tanggung. Kenapa sih, Bet? Lu pelit banget sih sama Mobile Legends. Enggak pelit. Gua aja baik kasih Itu informasi udah diberikan mereka dengan katanya. harga yang sangat murah dari Smart Friend, Bapak. Gila nggak? Kurang apa lagi kita? Nah, jadi buat kalian semua, Ya, jangan lupa juga untuk follow follow. Instagram dan juga TikTok dari @smartfriendworld. ya ada di Instagram dan juga di TikTok buat promo-promo terup to date seputar kartu Smart. Jadi buat kalian Friend. semua, para sahabat pintar, gunakan Smart Friend. Yes. Fighters ya. Sahabat Sahabat pintar. Jadi buat kalian semua, sahabat-sahabat pintar ke rumah, gunakan Smart Friend. Smart Friend. Smart Friend. Teman pintar. Sahabat pintar, sahabat. Gue Sahabat sama sahabat pintar. Mobile Legends udah sahabat. Kita tuh semua udah gak hanya berteman. Kita sahabat. Kita CS tenan pokoknya. Iya, CS, Aing CS. teh CS tenan sama sahabat Mobile Legends. Pak Produser gimana? Kita bisa ke traffic? Lagi Belum. dipersiapkan ini ya. Jadi kita panggil aja langsung. Para player-player langsung masuk lobby. Ayo. Siap-siap start. Karena kita udah gak sabar untuk menyaksikan pertandingan game yang kedua. Dan ini udah mulai rame nih. Udah pada ngetik hashtag bang mau skin gratis. Nah, Woi, like dulu dong adik-adik. Ayo Ingat dong. ya. Di tap dan juga Kalau sampai 100.000 like, Abed bakal pargoy. Ini Hah? TikTok, kita harus ada pargoynya. Ya elah pargoy doang. 20 yang kena berdua dong. Gue terlalu seksi. Terlalu seksi. Anda kan goyangannya lebih seksi yang lebih laku gitu loh. Ini tahu nggak kenapa? Saya bersyukur banget produsernya tuh buat mejanya setinggi ini. Kenapa tuh? Saya bohong dikit, six pack saya kelihatan. Gitu. Dan anyway, by the way, Busway. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih. Apa? Langsung aja kita cus ke dalam grafiknya game yang kedua. Hup. Let's Nih, go. gua angkat nih dari bawah dia nih. Hup, hup. Homina. Tuh, gua tarik dulu bro, pakai otot. Oke, inilah dia game kedua kita. Akankah seperti yang Bapak Ranger Abbas katakan, Ditukar. Fanny-nya bakal di-ban atau tidak nih? Kayaknya kalau di Possibility. first pick-nya enggak. Kan tuker posisinya. Menurut gua kayaknya nggak bakal di-ban deh. Oke. Karena kita counter aja. Si IPB recover-nya di counter. Wih, Frieza di-ban dari Eve-nya. Oh, gua kira Frieza ya di-ban. Frieza di-ban. Yang main siapa? Eve-nya Frieza ya langsung dihilangkan begitu saja. Susah nih caster jomblo. Melihat tadi emang lumayan menjengkelkan. Sekarang hari apa, Bet? Sekarang hari Sabtu. Ya, kerja. Ya lu juga. Oh iya. Yeay, Sama dasar lagi. lu. Aduh. Sekarang emang malam apa? Sekarang Malam apa? belum malam, masih siang. Oh, gua kira lupa hari. Nggak dong, masih siang. Apa sih siang? Oh, Dan di-ban ternyata. langsung ditutup begitu saja kali ini, Bapak. Tapi ya setuju lah, gameplay Fanny-nya nyebelin banget sih menurut gua. Exactly. Power pick ya. power. Karena ya kalau kita belum bisa untuk mengantisipasi, lebih baik dihilangkan. Kalian jangan komen doang mau apa namanya skin gratis ya guys ya. Kalian di likes dulu, di likes. Ayo dong diramaikan. Jempolnya hashtagnya. mana adik-adik, mana jempolnya yuk. Tuh, ada yang ngedukung. IPB let's go. Pokoknya jangan sampai berhenti like-nya kalau jempolnya belum keram atau copot. Ya. Hah? Ada jempol kaki.
Kan gue bilang jempolnya. Susah ya Pak. Kita kan jarang menggunakan kaki untuk mengetik gitu loh. Saya malah nggak pernah Pak kebetulan. Iya, Bapak jarang berarti pernah ya, sering ya? Pernah sekali saya Oh, buat saya- touchscreen saya- gitu-gitu saya ya. jarang, Pak. Oke. Dan sejauh ini sudah ada Grok ya. Kita mah Valentina yang coba See tutup. value Kita apa? in me? Your team is Oke. banned. Dia mau Pakito nih IPB nih. Bentar gue cium dulu. Atau mau Kecium sih. Esme? Kemungkinan besar Pakito. Pakito. Oke, kita lock jawabannya. Kemungkinan besar tuh ya dari 100% mungkin dia nge-pick Pakito di ya 0,10% lah. Wow, cukup tinggi ya angkanya ya. Ada Pakito, ada Akai, ada Faramis. Benakai gue sih. Oke, Ben one-one. Akai. Aduh, 1-1 sama Pakito. Tapi ternyata survei mengatakan jatuh ke tangan Akai. Berarti Pakito diambil sama bupen veteran Jatim lagi kah? Buat seorang Narzo. Ntar lo gue lagi mikir ya. Wait. Alucard. Sebenarnya kalau Alucard emang enak. Tapi masalahnya Kalau mau teman-teman Pakito di jungle, Bet. IPB Recover punya Jangan di Akai. samping lagi. Pakitonya ya. Pakitonya di jungle, jangan di samping. Gantiin peran Hayabusa. Iya. Main Oke. burst damage di tengahnya. Atau mau diadu jungler kuat-kuatan. Akai sama Balmon head to head. Kalah Balmon takutnya. Hmm. Takutnya gue nggak bilang dari segi head to head tuh sebenarnya adil. Takutnya Ya. karena kemarin gue udah melihat Hah? ada potensial Balmon ini gagal lethal counter. Bisa Dipepet. Iya. Wah, Faramis setuju banget kalau ambil Faramis sama ke arah Cloud. Oke. Ini dua counter yang Your team is kontradiksi. attacking. Faramis counternya Cloud, Used to trick Cloud me. counternya Faramis. Tapi dijadikan satu tim. Satu tim, Kontradiksi sekali ya. kontradiksi. Oke. Rumah Akankah kita kontradiksi. kontrakan? Kontrakan Bet, tukeran kontrakan dong. Kontak. Kontak. Ini nah. Pala botak. Iya. Botak mah kelapa. Batok. Gatot. Ah. Batok. Batuk. Gatot. Batuk. Ketuk. Pintunya. Hah? Ketuk. Oh, ketuk. Bau lu ketuk ya? Hah? Ketut. Kentut. Ah. Ketuk lagi. Ya guys, Mending kalau ketuk. yang udah mulai agak emosi bisa langsung aja kalian ke Instagram @abetansel ya guys Dan ya. juga Fauzian Skar ya. Oke, kita udah ada Farsha. Farsha tuh hero-nya Frieza juga dulu. Ya. No. Sebenarnya gue kangen ngeliat Frieza Your main team Selena is sih. picking. Dulu kan. Selena My dia pleasure. punya Your aimnya team tuh is banning. mengerikan Pak. Untuk Abyssal Hero-nya. Tapi terlihat dari anak-anak IPB Recover sudah ada Iritel dan juga sudah ada Karin cuy. Bentar, Iritel juga counter Faramis lah. Kalau mau ya, Pada rapat semua ya. ya sama kalau mau ya menurut gue pribadi ini Faramisnya ambilnya taruh di roamer. Para Misa Romer. Faramisnya roamerin. Oh berarti midlanernya masih. Midlane-nya masih dicari dulu. Midlane-nya masih dicari. Faramisnya taruh di roamer kalau menurut gue pribadi. Kenapa? Just in case gak berlangsung Your team dengan is banning. lancar Oke. plan mereka. Gak sesuai skenario ya. Yang tumbang tuh roamer bukan midlane. Hmm. Walaupun sebenarnya midlane juga oke. Kalau dipakai midlane oke. Kalau dia dipakai midlane-nya Faramis, roamernya kayak gini, itu pakai roamer Lolita, kalau enggak roamer The Digi. night sky tells Your all. team is banning. Kalau menurut gua, kenapa? Roamer Lolita kalau nggak roamer Digi. Roamer Lolita lu nge-counter dari Iritel. Ya. Ya kan, lu punya setup team fight yang bagus. Oke. Tapi kenapa roamer Digi? Faramis Digi of course jalan terus Jack. Akainya nggak kena. Ngerti nggak? Iya. Akainya nggak efek, nggak impact. Gas terus. Kayak Berarti gitu. kuat banget sih harusnya kalau misalnya kalau mau dikombinasikan ya Kalau menurut gue pribadi skenario-nya ya. kalau mau Faramis Digi atau nggak Faramis Lolita kan balik lagi kan. Oke. Your Wah, team main is Benedetta kah banning. kanan? Oh, Dia Poveus last band ya. bandnya SP juga udah hilang. bukan. Ketika yang terlihat dari 3 pick UPN veteran ini Belum ada. belum ada offlaner. Explainer. Bisa Pakito, bisa Benedetta. Kalau- Explainer-nya. Kalau skenario kayak gini sebenarnya enak sih. Atau enggak? Pakuito Satu lagi, Hmm. mid lane-nya kasih Gashen. buat langsung ngebers ya. Prodigy is Aduh, my Your Faramis team Digi udah is enggak tuh. picking. Faramis Digi tuh udah enak banget bet soalnya. Iya, Udah pasti jalan terus tim fight-nya. langsung ditutup begitu saja. Gak ada dari- CC lagi cloud-nya. Gak ada yang bisa berhentiin. Oke. Tapi ya modal yang bakal mengerikan juga kalau misalnya nih Pakito sih gua Pakito dulu ambil. Cloud udah masuk kena heavy spin ya. Kalau Pakito Pakuito dulu bisa ngebers.
ke arah sisi Iritel ataupun ke arah Parsianya. Yes. Sedangkan kalau Benedetta juga bisa ngedive in sih. Cuman ya minusnya dia itu nggak sefleksibel Pakuito ya. Dan betul, apakah jatuh ke tangan Benedetta? Betul seperti kata Bapak Ranger Mas. I Karena- told you before. Ya dengan hilangnya Povius juga ya. Anti atau nggak bisa ketrigger dari Demonic Force-nya. Aneh banget soalnya dia ambil Popheus di last band-nya. Itu pasti kalau nggak hero-hero kayak Benedetta, Pakuito itu pasti bakal diambil kalau udah hero-hero full days gitu loh. Ya. Dan sebagai kontendernya sudah ada Terizla. Samping. Wah. Gila mukulin Terizla sampai bonyok sih, pegel juga beneran. Iya. Berasa loh. Tapi kangen juga ya ngeliat Terizla Dia ya. habis nonton Pendragon tuh. Main lagi IPB ya. recover. Tadi siang apa tadi pagi apa kemarin gue lupa. The hunt Main Pendragon begins. itu pakai Your team is picking. Terizla. Oke, ditambah sudah ada Nih Ruby. mid lane atau roamer nih Bet menurut Abed? Harusnya sih Faramisnya mid lane gua. Faramis mid lane ya, Jadi berarti roamer. ya. Apa roamer yang cocok? Gue tadi sih cuma Lolita, Faramis Digi, Faramis Lolita doang kalau gue. Lolita enak sih. Kufra udah jarang. Atau Matilda. Matilda boleh? Boleh, gue kenapa setuju gue Matilda? Itu counternya Parsha. Langsung bisa samperin ya. Counternya Parsha, terus juga bisa menyelamatkan Karina, bisa ngedive ke dalam. Jadi Karinanya nggak harus front to back. Jadi gitu, cing. Langsung Gitu. bisa muter Ngedrip, ya. Ngedrip. Oh. Atlas Gaming Jack. Langsung mereka mau main tim fight kayak TPX kalian ini 1 2 3. Berarti ini biasanya kalau ada Atlas, dia Benedetta Petrify. Harusnya ya. Harusnya dia nggak main execute. Dan itu biar Jadi pas dia diangkat, Electro Blow. Nah, Petrify. ketika selama Electro Blow itu berlangsung, Petrify itu kena semua sepanjang itu. sepanjang Ngerti jalan ya. Sepanjang Electro Blow, sepanjang Ya. jalan kenangan tuh kena semua. Oke. Draftnya apa dari ke arah mana nih? Draftnya sih sebenarnya area OPP-nya gede UPN ya. Tapi IPB masih punya possibility. Gua UPN. IPB. Biasanya tuh tim yang lu dukung tuh tidak berhasil baik, Pak. Ya, kan gue cuma mendukung ya, Ah, ya. berdasarkan prediction. Jadi Jadi menurut gua prediksi gua draft by draft IPB. oke. Karena ada Akai, Akai itu kuat banget. Karena sudah Berarti lo dibuktikan kanan ya, UPN, Enggak, gua tadi IPB juga. IPB juga. Iya. Oke, Apa yaudah. 5 seconds. kita langsung saja menuju ke arah Land of Down Ya. untuk menyaksikan apakah draft by draft predictionnya benar ke arah IPB Tahu. atau UPN, dan kita sekarang sudah menyentuh. Kita lihat ya. Oke, so inilah dia untuk game kita yang kedua di TikTok Fight Campus Legends Season 2. Oke, langsung di like dulu adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, langsung di like. Ya. Kita jangan lupa target kita nanti semoga di grand final bisa menyentuh 5.000 viewers. Amin ya Tuhan. Dan we are back to the game kali ini. Terlihat dari sisi kedua belah tim so far ya, belum ada yang main cukup agresif atau ngarah dari segi jungle-nya. Tapi ini dia, Team Fight Lito Wanderer. Ada retribution digunakan dan di-secure oleh King Zen, tapi Nazo di bagian bottom lane. Ini head-to-head Benedetta sama sisi dari Terizlanya, tapi di bagian top lane Vitalnya lumayan sekarat banget, terkecil sama sisi dari King Zedek. Oh my god, Flicker dikeluarkan dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Open Veteran Jatim. Ya. Oh, tidak terlihat sedikit, tapi dia top lane. Satu tetes darah terakhir dan terdeteksi Neil. Hampir saja almost dan pakai first spot didapatkan King Kazeten. Agak bermain sedikit berbeda dari UPN Veteran Jatim. Ya. Bermain lebih agresif ketimbang di game sebelumnya. Tuh, Shadow Assault digunakan demi nge-secure nyawa dari seorang Nayas yang terlihat tadi udah ke spot dari segi posisi dan membuat sebentar lagi Turtle juga akan hadir. Hati-hati Ben. Nah, jatuh kan. Oke, kita bakal sebentar lagi ada team fight dari Frieza bakal coba dipaksa, dipukul mundur Sally. Damage-nya masih terasa. Bakal dibalik kembali keadaannya. Heavy speed. Nah, Alex Joven belum dikeluarkan karena masih level 3 dan Never berhasil menyelamatkan dirinya. Neil kali ini berada di Sargent K by Smartfan. Flicker telah digunakan, belum ada yang bisa menjemput. Frieza hanya bisa memberikan sedikit distraksi dan almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup tentunya untuk para pemain dari tim IPB recover untuk melakukan ter-takedown kah?
Tidak. DYDACK, tapi kesempatan yang berhasil dimanfaatkan oleh seorang Sali sangat baik. Yes, terbuat atau terciptanya sebuah ruang di bagian sisi turtle-nya. Buat IPB recover dapat sedikit space untuk ngesakin satu buah turtle tambahan, sementara di bagian sisi top lane-nya untuk pertikaian terlihat King Zedek dan juga Detail cukup berimbang. Cuman poin plusnya kita ngeliat Detailnya agak sedikit tertekan juga sih, di push terus di bagian bawah altar turret. Meanwhile in the top lane sudah ada Lithium yang coba terus melakukan mirroring ke arah sisi dari seorang Neil. Cutting dia tiara bottom lane. Cutting maintenance sangat baik ditemani oleh seorang KZN ini. Kalau tadi selanjutnya salah jalan, ini berbahaya banget, jangan lupakan. Karina kali ini itu memiliki damage yang sakit terhadap hero yang tebal fatal leg. WhatsApp didapatkan, heavy spin for recover, dan ternyata seorang Sali berhasil mendapatkan deal. Dan di sisi sebaliknya Lithium tidak ter-take dan Alex Sova in the blow. Ke depan Petrify Gening dan bahkan Knife for Knife. Frieza terlambat sedikit mengeluarkan satu buah skirt altar dan bahkan dia masuk lebih dalam lagi. Dan dia harus ditumbangkan karena dia telah mengeluarkan flickernya. Untungnya King KZN berhasil memberikan satu buah cindera mata untuk para pemain dari tim UPN Veteran Jatim atas team fight yang kalah di top lane. Oke, 1-1, kematian sulit ditukar dengan seorang Frieza, tapi di arah lainnya dengan adanya sebuah space yang tercipta dari sisi Vibes dapetin platingan di bagian bottom lane dan harusnya membuat dia dari segi leveling dan juga keuangan agak sedikit lebih unggul kalau mau diadu sama sisi Narzo-nya. Karena dia udah unggul satu level, sementara di bagian top lane terus-terusan banyak sekali pertikaian yang terjadi, tapi belum menginjak ke arah sisi marksman-nya. Karena sejauh ini marksman-nya untuk kedua belah tim masih sehat walafiat. Dan inilah dia Turtle Camp presented by Smart Friend sudah hadir. Turtle yang kedua. Oh my god, team fight akan terjadi sebentar lagi. Mereka sudah team fight dari sebelumnya. Mereka sudah set up dan bahkan ini akan menjadi adu retribution. Heavy spin didapatkan. Satu Movement String dan Fatalinya tidak berguna. Bahkan kita bisa bilang UPN Veteran Jatim membalikan kembali keadaannya. Mereka berhasil kehilangan dua dan Heavy Crossbow is coming back. Membuat seorang Detail kali ini berhasil mendapatkan keuntungan. Setidaknya tim UPN Veteran Jatim mereka menumbangkan Sali dan Lithium bersama dengan Neil. Ini sebenarnya dari segi point kill adil. Yang tidak adil adalah ketika Turtle diamankan IPB recover. Ketika Heavy Spin diangkat Fatali, dia tetap bakal menjadi gangsing ketika di atas, Bet. Betul, tetap berputar-putar, tidak dibuat atau tidak bisa diberhentikan. Tapi at least dari UPN Veteran Jatim mereka nggak kehilangan banyak banget. Karena bisa recovery 2 poin kill, sementara di arah lain King Zedek masih ada mirror image satu terakhir. Hampir saja bisa dicabut nyawanya, tapi untung ada bantuan dari teman-teman UPN Veteran Jatim. Sudah ada Neil dan juga Freeze yang merapatkan posisinya. Itu kalau di arah late game kayak tadi ya, itu Frieza nggak boleh cuma ngeluarin skill loh, harus kerat altar langsung. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu nanti akan ada efek DPS atau apa yang membuat seorang King ZDT ini tumbang. Jadi setidaknya dia tumbang karena skill altar. Gitu. Dan dia langsung disengage saja. Kalau dari di arah late game nggak boleh telat aja. Apa tali dikeluarkan dan satu blessing duetnya sangat baik banget di follow up dengan satu buat skill altar. Frieza mendapatkan Sali di arah top lane tidak terdeteksi. Bahkan di flanker digunakan dan Alex Sova dan Flow. Di mana kakak berada Sali? Terdeteksi Sali can you do it? Dan Sali still survive in the top lane. Itu dia backup yang sangat tepat. Somehow, somewhere, dengan keadaan Vibes di bagian top lane menyelamatkan nyawa dari seorang Sali. Bahkan poin plusnya IPB recover dapetin satu buat turret tambahan sebagai keuntungan yang maksimal. Hilangkan nyawa dari Narzo dan teman-temannya malah berbuah manis buat teman-teman dari IPB recover bahkan menuju turtle yang ketiga. Jadi dipersembahkan oleh Smart Friend sudah hadir kembali dan harusnya ini bakal jadi turtle yang ketiga secara beruntun buat anak-anak dari IPB recover kali ini. Oke, lihat ada satu buah berceker puing. Diamankan seorang Vital. Ini pasti Denisa bakal lebih sakit kembali. Alex available for defensive only. Tim dari UPN Veteran Jatim
Lihat, ada Lithium. Dia selalu sakit, Neil harus mundur ke arah belakang. I'm offended, keluarkan. Informasi telah diberikan, Neil harus mundur. Reset, recall. Neil terlalu memaksakan konsil yang telah diberikan. Dan Fatal Link! Dikeluarkan, tidak ada yang bisa melihat. Dan bahkan Blessing Duet membubarkan para pemain IPB cover. Dan di sisi sebaliknya, Lithium bakal ditumbangkan akan menjadi korban selanjutnya. Sali mencoba mendapatkan belakang. Heavy spinnya kali ini tidak ada. Sali dan Pops lihat dengan palunya Thor berhasil menggetok. Palu dibalas benjol. Langsung dapatin 3 buah player lagi. Tengok juga bagian depan dari seorang Sulinya. Pengen menginjakan seorang Narzo. Dan ternyata di reset kembali. Tarik ulur. Terlihat banyak momen yang tercipta berkat kehadiran seorang Fabs. Dapetin 2 ataupun 3. Yang itu notabene jadi advantage sangat besar banget buat teman-teman IPB Recover dapetin momentum di setiap team fight yang terjadi kali ini. Dan dengan keunggulan 2 buah turret, dapetin turret atas dan juga turret bottom lane, semakin memperluas juga daerah penguasaan ya teman-teman IPB Recover. Tapi di arah top lane, satu hit terakhir dari Dital mendarat dan menghunuskan serangannya ke arah Narzo. Udah tidak ada turret altar, tidak ada flicker juga. Mereka harus mundur sih. Mereka harus mundur. Gak ada Blessing Duet juga. Udah lepaskan Nilnya. Lepaskan, relakan. Mereka cuma bisa merelakan. Kalau mereka mau team fight tambahan ini akan menjadi petaka untuk mereka. Mereka sudah bisa dipastikan akan kehilangan 2 atau 3 orang. Jadi ketika Nilnya tertangkap seperti tadi, relakanlah, ikhlaskanlah. Karena tentunya itu akan lebih baik untuk tim UPN Veteran Jatim ketika tidak ada lagi terpick off. Oke, sementara di arah lainnya, King Zen memaksakan mengamankan orange buff di bagian top lane. Dan inilah dia, langsung recovery, mundur begitu saja, disengage ya teman-teman IPB Recovery. Mulai bergerak lagi ke bagian Lord Pit-nya. 1, 2, 3, 4, ada perfect match. Mengincar 2 player, belum ada Fatal Link. Maju ke bagian depan, tapi ternyata di arah lainnya King Kazen menginjak arah backline. Little kembali momentum, tapi di arah belakang datang Blessing Duet dari sisi teman-teman King Kazen. Tapi di arah lainnya dia Turtle low Lord diamankan oleh teman-teman dari IPB Recover. Kali ini Ranger Mas. Oke, berbahaya sekali. Ini mereka bisa team fight lagi loh. Frieza bisa dapetin Dital. Frieza is the type. Dan bahkan Frieza, oh ragu-ragu. Ini dia. Oh no. Tindakan yang ragu-ragu yang sangat disayangkan Frieza. Dia bisa dapetin point kill. Gua jamin. Karena apa? Dia mid laner. Dia punya magic worship. Wow, sayang sekali ya Betanso. Oke, maju ke bagian depan lagi. Tertarik begitu saya dari seorang Vibes-nya. Tapi kali ini ingin menggerak dapetin 1 buah turret di bagian tengah. Oh, hampir terkena serangan dari seorang Suli. Tapi lihat begitu sulit di bagian tengah. Pengawalan demi 1 buah outer turret di bagian tengah. King KZN kalau mau dia ke Iritel kayak gitu caranya, dia butuh Blade Armor. Gak apa-apa, kalau ada Blade Armor gak apa-apa. Karena damage berbaliknya akan lebih sakit terhadap seorang Iritel itu sendiri. Ya. Dan menurut aku Frieza gak boleh ragu-ragu. What happened Frieza? Dia terlalu ragu-ragu dan ternyata di arah top lane mereka memaksa timpat secara seorang Fabs terlalu tebel, mukulin seorang Terisla, gak kelar-kelar. Dan bahkan di sisi sebaliknya mereka dikembalikan kembali keadaannya. Mereka harus mundur ke arah belakang. UPN Veteran Jatim, mereka porak-poranda. Frieza kali ini bakal coba untuk mengkawal di arah top lane Narzo. Buying time. Dan Fabes atau Fabs, oh my god, still survive. I'm offended, no unfortunate. Wow. Korban jiwa selanjutnya berjatuhan secara bererakan di jalanan UPN Veteran Jatim. Oke, dan next targetnya menuju ke bagian outer turret. Di bagian tengah sudah mulai berkumpul 1, 2, 3, 4 bahkan 5 player melawan 4 di sisi tengah dan harus merelakan 1 buah turret tambahan inner turret di bagian mid lane. Sementara untuk base turret masih bertengger 3 buah turret untuk sisi top lane, mid lane dan juga bottom lane. Sembari menunggu untuk lord tambahan di menit yang ke-12. Oh, itu masih ada pasif. Frieza punya glowing nggak? Kalau Frieza nggak ada glowing dia nggak boleh fokus ke arah Fabs. Ya dia kalau nggak ada glowing dia nggak boleh fokus. Dia harus coba untuk follow up aja. Dan di sisi sebaliknya UGB Recover mereka tinggal mainin tempo gamenya aja deh. Oke, harus coba buat tackle dulu. Tapi lihat, ini momen dari IPB Recover yang selalu cantik menurut aku momen dari Fabs sih. Fabs sama Suli yang selalu nge-backup secara beriring-iringan. Tinggal teman-teman UPN Veteran Jatim. Mereka kalau mau eksekusi agak
tidak sinkron gitu loh. Betul, aku setuju banget. Tidak dari King Kazian yang maju, tapi karena teman-temannya bahkan lihat ada inisiasi dapat Mubazir karena banget. seorang Lithium di bagian tengah. Bahkan ada Blazing Duet tertama begitu saja, masih ada Mirror Image. Kabur dengan begitu cepat disengage, tapi di arah lainnya ada habis spin. Menjepit karena Frieza. Sementara di arah lainnya dari Dital begitu mengamuk. Satu tembakan Heavy Crossbow. Mencabut dua player dari teman-teman dari Veteran Jati, bahkan maju ke bagian depan dari suara salingnya. Dan lihat, lumayan sekarang tapi lihat secara perlahan dua player didapatkan. Sekaligus dengan kehadiran satu buah Lord di bagian Taling ke seorang Ruby. Wow, rugi banget itu. Dan ini mereka harus bisa lakukan team fight balik. Ini adalah keputusan mereka yang sangat tepat. Mereka harus ambil Dital sekarang juga. Frieza melihat posisi itu, King KZN. Distraction dilakukan, agak sia-sia. Dital terbuka, Fataling gak berhasil mengenai Dital dan bahkan tidak ada skill altar. Retribution pun gagal. Upen Veteran Jatim ini bencana untuk mereka. 3 hilang dan mereka kehilangan Lord. Oh no, movement yang sangat risky. Membuat mereka kehilangan 3 buah player plus 1 buah Lord tambahan. Tapi lihat, masih bertengger dari sisi Cloudy. Dan dia buat replay yang terjadi. Memang dapetin Fataling, tapi the problem is Dital terbuka dengan sangat lebar. Dia Heavy Crossbow secara sembrono, tapi King KZN dia punya mindset buat ngecuri Lordnya. Patahin Ditalnya. Ya. Kalau nggak Dital yang incar berat banget. Oke, Fabs lihat terlalu keras. Berapa banyak sword skill yang dikeluarkan ketika dia harus defensif di arah top lane ada Lord. Rugi lagi. Follow up damage, Fataling nggak mungkin ada. Cooldown masih didapatkan oleh sang King ZDT. Bakal coba untuk nge-defense di arah top lane. Dari King ZDT nggak bisa menuju ke arah top lane juga. Dia nggak bisa langsung ke arah Dital. Atlas kali ini penentu bersama dengan Frieza. Oke, udah mulai maju ke bagian tengah. Teman-teman dari IPB recover. Sementara Lord di bagian top lane akan coba turun ke terlebih dahulu. Dan lihat dia di arah tengah ada spin. Fataling dapat 3 buah player, tapi di bagian depannya sempat ada Fabs. Bulan ultimate-nya, tapi di arah lain Blazing Duet featuring Cult Altar. Begitu mengerikan, tapi di bagian depan udah mulai maju lagi dalam Frieza. Tapi ada Winter Plancheon dari Nayas. Dan di pick up oleh seorang Narzo. 2 tuker 1. Narzo dikejar hingga ujung kulon. Dan satu hit terakhir, Narzo pun masih bisa bertahan. Akankah di dive in? Ada Fabs, ada Suli, dan juga Ditai. Diikat kakinya dan masih bisa kabur. Masih dari bisa seorang selamat, Narzo. Shadow didapatkan. Ini berbahaya. Oh, Mereka no. nggak ada mendeteksi. Pergerakan berbahaya dari tim IPB recover. Mereka sudah kembali lagi ke lane of down. Oh, no. Shutdown. Oh, no. Saling satu persatu hilang. Oh my god. Wow. Crossplay, mereka harus dapat di tengah. Oh, no. Mereka harus dapat di tengah sekarang juga. Dan biarkan Narzo melakukan defensif karena ini kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Yes. Dapetin 1, 2, 3, 4 player bahkan menjadi advantage. 1 buah outer turret di bagian tengah sudah didapatkan. Sementara ada conceal dari seorang Neil dan teman-temannya. King KZN juga sudah mulai berkumpul. Pengen dapetin 1 buah inner turret Pasti. di bagian mid Ini lane-nya. best turret sih harus. Mereka best turret karena kalau enggak mereka bakal kehilangan momentum. Mereka gak dapetin best turret. Nggak dapet sih. Gak dapet karena mereka udah mulai mundur. Dan menurut aku itu kesempatan dari Sisia. Kenapa? Karena yang nge-defense akan ada Nice. Betul? Ya. Nice akan nge-defense, Lumayan. clear minion cepat. High Ya. ground. Tapi dia bisa dapetin Nice. Di team fight Lord selanjutnya gak ada Parsha. Ya. Fokusnya bisa ke Dital. Wah. Jadi momen yang mereka pegang Ya. itu udah terlepas. Memang terkadang decision yang agak sedikit ekstrim itu harus dilakukan. Tapi itu, jadi sekarang mereka team fight 5 lawan 5 dong. Kalau tadi dia paksa ke turret, Parshanya ultimate, masuk Blazing Duet, hilang 1 Parsha, karena Ya. dia nggak flicker. Betul. Purify, Ya. Winter udah nggak ada. Kalkulasi itu yang harus coba mereka pikirkan kembali. Keuntungan mereka yang tadinya bisa team fight di Lord 4 lawan 5 jadi 5 lawan 5 sekarang. Oke, 5 lawan 5 kembali. Udah mulai mengincar ke arah target lainnya. Neil udah mulai masuk ke arah conceal. Fataling dan juga habis spin. Serangan balas yang dilancarkan tapi di arah lainnya ada Fabs. Dapat 3 buah player tapi di mana? Di arah belakangnya dari seorang Suli. Begitu dalam untuk dikejar dari King ZDT. Begitu mengamuk. Bahkan Fabs pun dikejar oleh seorang Neil. Tapi dapetin 1 player saja. Hanya karena seorang Dital, tapi ZDT? pressure-nya King ZDT terkena Federalized Strike. Mengamuk dari Nayas dan ternyata Nayas berhasil memulangkan dari seorang King ZDT di bagian dalam base turret mereka. Oke, Nayas, tidak ada Purify Gaming, Narzo, dan bahkan satu Lord masih diamankan. Oh, no. Saling terperangkap di belakang.
Narzo fokus ke arah Nayas dan Nayas gak boleh terlihat posisinya karena Nayas akan coba diambil dan Winter Treasure save the day. Alekno. Tapi nampaknya tidak berhasil. Dia harus ditumbangkan dan Fatal Leg. Tanpa ada yang have speed berhasil diamankan oleh pemain dari tim IPB Recover. Oh no. Saleh sisa seorang diri bersama dengan Dita. Can't you do it? Oh my god. Nah, ini dia malapetakannya, ada V-spin kembali dari seorang Suri dapat dibawa masih player. Retri. Sekarang seorang King Gazette dan juga Narzo tapi dikejar. Masih ada Shadow Assault dan ternyata Retribution tidak bisa mendapatkan satu buah purple buff untuk kali ini. Terlalu banyak aksi yang membuat mereka harus pulang ketika Lortes sudah berada di arah tengah. Ya. Itu cukup berbahaya menurut aku pribadi. Jeng 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 jeng. Oke, tapi King KZN karena Sky Guardian helmetnya dia nggak harus pulang. Punya mana tadi ya? Iya, Begitu banyak. untungnya dapat rumpah ya. Oke. Dia pengen maju ke bagian depan, Lot udah mulai mengamuk. Posisi mid turretnya. Sementara ada seorang Suli lumayan sekarat, ada seorang Neil. Perfect match, ingin dapat tinggal ada seorang Dita, tapi ternyata Dita terlalu jauh. Dia ada backline-nya, ada Phantom Blow, dapat tinggal ada seorang Naya, tapi di bagian depan. Blazing Duet pintu Recall Tantar kembali. Begitu memporak-porandakan. IPB Recover, tapi di arah belakang. Lithiumnya, ibu tadi bakal pecah, dikejar, dan ternyata double kill. Ini bencana! IPB Recover! Oh, no. Kehilangan dua playernya. Mereka bisa langsung melakukan fokus ke arah bottom lane. Mereka harus bisa pecahin inner turret dan juga base turret. Tapi apakah kesempatan ini akan mereka lewatkan? Karena lihat dua gerobak besar masih berada di arah bottom lane. Tersisa 3 player saja yang melakukan defensif. Ini kesempatan mereka melakukan satu buah push di arah 2 lane yang berbeda. Tapi mereka fokus ke arah top lane-nya. Oke, nggak punya detail, nggak punya sisi sulit. Tapi lihat di bagian depan ternyata dari Frieza. Di pick off, tapi Frieza langsung bisa recovery begitu cepatnya sebenarnya di arah bottom lane dari Narzo. Dapetin sebuah space di bagian bottom lane dan base turret bottom bisa diambil oleh UPN Veteran Jati. Sabar sama melepaskan kesempatan beda tipis. Oke. Iya. Ini menurut aku ya. Iya. Ya menurut aku itu sabar sama melepaskan kesempatan berbeda tipis. Jadi mungkin bisa lebih dipikirkan kembali apa yang harus mereka lakukan. Karena menurut aku kalau mereka kasih nafas lagi ke IPB Recover, Bisa IPB Recover recovery. bisa setup pulang lagi. Purify udah ada, Wind of Nature, Winter semua udah reset lagi. UPN yang mungkin agak cukup kebingungan untuk mengambil gimana caranya core-core-nya bakal di take down. Ya. Dan sekarang keuntungan mereka yang bisa lakukan adalah ambil Narzo-nya di arah top lane untuk dorong laning jauhnya. Mereka teamfight menuju ke arah Lord. Kalau mereka teamfight di Lord ini, nanti Narzo ini akan melakukan distraction untuk nge-push ke arah base turret mereka. Oh. Iya, jadi mainin laning jauhnya, Oke. biarin semua ke distraksi. Ketika mereka mau nge-pick Narzo sekalipun, ada Knife for Knife. Banyak immune. Dan mereka harus teamfight 4 versus 4 dong di arah bottom lane. Oke, ada Fataling dibuka, Blazing Duet juga tapi habis spin. Membuat teracak-acak nampaknya tapi Suli nggak punya immortality, bakal dikejar hingga akhir hayat. Dan ternyata Neilnya juga mengejar ke arah Dita. Dan 2 player itu makanan begitu saja. Nomor Dita, nomor Sali. Sementara Frieza maju begitu saja. Dan 1-1 ditumbangkan kali ini. 4 versus 3 kembali, minion bergerak cukup banyak. Ini harusnya menjadi one straight pull untuk tim IPB Recover. Mereka harus berhati-hati, tidak ada Veteran Strike, harus menuju ke arah belakang. King KZN terlalu dive, Lithium mengambil tumbang dan bahkan Fatal Leg membuat IPB Recover terjatuh di game yang kedua yang menandakan UPN Veteran Jaktim ini akan menuju ke arah Grand Final harusnya. Oh, last best standing dari seorang Fabs dan imut bakal pecah. Dan lihat, begitu saja UPN Veteran Jatim. What a epic comeback. 2 poin penuh. 2-0 taunting dilakukan oleh para pemain dari tim UPN Veteran Jatim.